wabarakatuh. Selamat siang sahabat tani porang. Jumpa lagi dengan saya tetap di channel sahabat tani porang, channel budidaya porang. Oke sahabat tani, siang ini masih di kebun porang, penyangan gulma. Di video kali ini saya mau bahas tentang pertanyaan-pertanyaan di kolom komentar yang menanyakan terkait dibongkar atau tidak tanaman porangnya, yang rata-rata pertanyaan dari petani pemula yang menanam dari bibit katak. Jadi akan saya jawab dengan pengalaman saya yang saya lakukan selama saya menanam porang. Jadi bisa dijadikan referensi. Itu nanti kembali lagi ke petani masing-masing. Jadi kalau yang saya lakukan selama ini, yang dari bibit katak maupun umbi semusim, yang saya jadikan, kalau yang umbi semusim saya jadikan 2 musim, itu saya bongkar. Kenapa saya bongkar? Yang pertama, satu, untuk menata ulang lahan. Yang kedua, untuk mengetahui kondisi umbi yang ada di dalam tanah. Kadang tidak selamanya umbi itu bagus, kadang kan terserang penyakit. Kalau Jawa istilahnya porong, atau penyakit yang disebabkan oleh ulat-ulat putih yang memakan umbi. Nah, itu bila kita membongkar tanaman porang kita, entah yang itu semusim, yang dari bibit katak maupun yang dari bibit umbi, itu kita bisa mengetahui kondisi umbi atau bibit yang akan kita tanam lagi di musim berikutnya. Terus yang kedua, kita bisa mengolah tanah lagi, kita bisa menggemburkan tanah lagi, kita bisa menata ulang lahan kita. Tapi di sisi lain, dari sisi minusnya atau kekurangannya yang dari sistem bongkar, itu kita keluar tenaga ekstra. Kita harus meluangkan waktu membongkar umbi, yang kemudian kita bawa ke rumah, kita menyiapkan tempat untuk menyimpan umbi selama masa istirahat atau masa dorman, yang kurang lebih sekitar 4 bulan untuk masuk di musim tanam berikutnya. Jadi kita harus keluar biaya ekstra istilahnya. Jadi di sisi positifnya, kita bisa menata ulang lahan, kita bisa gemburkan lagi, kemudian kita bisa mengetahui bila ada penyakit di umbi porang kita. Dan di sisi negatifnya, kita keluar biaya ekstra untuk pembongkaran, kemudian menyiapkan tempat untuk menyimpan bibit. Itu butuh biaya ekstra. Kemudian di metode yang kedua, yang tidak dibongkar, ini yang biasa diterapkan di daerah Klangon, yang sistem tanpa olah tanah. Itu rata-rata di sana umbi tetap dibiarkan di lahan. Itu sisi positifnya, itu
menekan biaya, jadi tidak mengeluarkan biaya untuk membongkar, kemudian membawa ke rumah, kemudian menyiapkan tempat penyimpanan dan lain sebagainya. Tapi di sisi negatifnya ya itu tadi, kita tidak mengetahui bahwasanya di umbi-umbi porang kita terkena penyakit busuk yang kemudian di musim berikutnya tidak akan tumbuh. Tapi bila kita menanam banyak dengan luasan hektaran, itu memang lebih efektif bila tidak dibongkar. Dari sisi biaya kita bisa menekan biaya pembongkaran, kita tidak harus mengeluarkan biaya pembongkaran, kita cukup diamkan saja di lahan porang, kemudian kita tunggu musim berikutnya tumbuh atau tidak gitu. Tapi di sisi negatifnya yaitu tadi, kita tidak mengetahui apakah kondisi umbi yang ada di dalam tanah itu masih dalam keadaan baik atau tidak terserang penyakit. Tapi kalau di Klangon itu kan jumlah yang ditanam sudah bisa dikatakan jutaan batang. Jadi bila terkena 1, 2, 3 umbi yang busuk tidak akan tumbuh di musim berikutnya, itu tidak terlalu merugikan. Tapi akan beda bila kita menanam dalam jumlah yang sedikit, misalkan 1 hektar atau setengah hektar, kemudian umbi yang kita biarkan di dalam tanah itu tadi terserang penyakit, kemudian tidak tumbuh, kita tidak mengetahuinya, kita menunggu sampai musim berikutnya, ternyata porang-porang kita tidak tumbuh. Intinya kembali ke kita masing-masing, mana yang lebih efektif untuk diterapkan di tanaman porang kita. Kalau memang ingin dibongkar, ingin menata ulang lahannya, ya silahkan dibongkar, tapi dengan catatan waktu pembongkaran jangan tergesa-gesa dibongkar. Jadi seperti video saya yang kemarin, jadi setelah porang itu dorman minimal 3 bulan, biarkan di lahan 3 bulan sampai kadar air yang di dalam umbi itu sudah benar-benar berkurang. Itu untuk menghindari busuk umbi ketika di penyimpanan atau ketika menunggu masa tanam berikutnya tiba. Jadi itu poin yang harus kita perhatikan bila kita membongkar tanaman porang kita. Jadi sahabat tani, demikian jawaban saya. Semoga ini bermanfaat, dan apabila ada kekurangan atau pendapat lain yang lebih baik dari apa yang saya ungkapkan, saya menerima kritik dan saran selebar-lebarnya untuk kebaikan dan kemajuan budidaya porang di Indonesia. Demikian, ada kurang lebihnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.